ya ibna Adam la tabak atau aja ngedoh sira an lisane ingsun aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran dat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parka mergo kaya nak adoh kok aku mesti kowe fikir aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen wong gak adoh kok pangeran di almla qalbaka fakran wa amla ulan ngebayang sunyate ka ing tangan loro sira syukulan ing akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah urip iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah urip mergo adoh saking pangeran. Walhasil kemaluan sing ana ning donya rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi kowe hasud be wong ning dunya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus ke hasud arep-arep jatuhe iku nanti dipermalukan di hari kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Wasali sute sing kaping 3 kok ya khofen to wedi sapa wong ing kibali setane sanging sisi setan. Ayub dilan to batal sapa setan amal ing amale wong ai solihatik sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya ke ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya bukan karena nggak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu yang ditekdir kenal ya kenal yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi yang masyhur banyak orang alim yang gak mau ditemuin muridnya bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur yang boleh sowan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti undat-undat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis dikecil ketemu raya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam nah jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi tidak karena keinginan itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nah ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya udah usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau pulau bejingan kan ngaji Jalalain Amam saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau nggak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi risikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana kalau nggak sambung saya nggak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia ada bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu
atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa nu isinan. Kan orang tuh kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsu. Itu eling-eling itu. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya Muhammad, karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek siapa yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah, saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama muhibbin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad, yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wabe umat mbak anggap aset. Akhir rombongan yang beros biro macam lagi terus dihitung kan. Soalnya kan ya terus repot, semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah, kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah, berhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafs. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan, sumurnya ya mesti rapati jeru. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top, siapa yang nggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji? Jenengan semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Ono muridnya sing pinter ya, rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Agar ono bedui ya rada diakali, iku lho ono wong kecemplung sumur tulu, bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung kowe bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung ya ikhlas, mergo ngerti ono kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu sampai segitunya. Paling ekstrim dalam bab itu tuh sebenarnya. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah, dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah, itu ya keramat. Ya juga kakek manajemen santri ini serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo, tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya, tetap lama-lama itu jadi hadun nafs. Misalnya Kiai ini di biro umroh, terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya, produk piye, terus kamu ada rahina. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja, karena santri ini ya kurang ajar juga. Karuan Kiai ini di biro kok daftar biro liyo Kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi Kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sopo, sing karuan ra kelar umroh itu malah selamat. Ya. Sing diri apa nih, bocah ra kena. Orang ngono manfaatnya agamanya ya, tapi memang jangan berlebihan, karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh, kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain, kita ya kedusan karena nyugeno wong nopo fasik.
Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fase karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup tuh gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh ada bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fase. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fase karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bililmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh, pertama sing umroh kue ceblonan Pakistan mending. Pakistan mending India, atau teman sana Singapura, bareng komplain. Lagi terlantar gini komplain, gue terlantar nih masar Barno. Tak kok neng Pulau Karimun, Pulau Nyamuk. Gus umroh kok tak gini, penebusan dosa sih lagi di Mekah. Nah enak gelem ya tak nggak bisa iki, tak kok Pulau Nyamuk sih apa? Beristighfar cokoti nyamuk, dosa milang. Nanti nak kita irung hilang ya terus nonggo terus lagi. Ulun paling wedi manajemen angel ngaji itu angel, tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita yo ono sing gawe warung, ono sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakit kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakit santri itu kan enggak gampang memanajemen. Itu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan nggak apa-apa, nggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker to terus ngene. Ono sing sowan ku saking ramae menomong ngerti kiai ini ra keduman omong. Jenenge wong akeh, ora? Wong akeh. Sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye ini bukan piye. Dikandani ora ora maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sito wae. Angking sopan. Warafiu tekang kami bapak tu ayah khofain tawati sopo wong mengkibal di malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayah khofain to ngalap sopo wong ing wong ayak bida tegese jupuk sopo wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sopo malakul mauti ruhahu ing nyawani wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efusatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Lan nek ape mati loro sik yo ono hikmahe supaya iso siap. Tapi aja terus loro dunia muntek gue ngobat terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Gak sopan. Dunia loro kok anti dunia entek lagi mati suwung ora bakat. Aduh, bakat apian. Mbok yo aja malah mati ae rasa ngenteni dunya sik sakit anakmu iku. Kadang wong kan agak lara, sih. Ngenteni dunya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Mesake sakit anake. Aja geman ngono maksude sakit kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejah iki monggo mumpung niki kula pun siap. Wis mati. Ya nganggo dunia sak kadar aja dintekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung coba jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule anjen dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe oh gak sopan ya ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene khofu tegese wedi sapa wong iki bali dunya sangi sisi dunya mata iya tegese papai sedunya wasinati halan ya tegese papai sedunya ayakhtar yen to kebujuk
kebujuk sapa wong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biya kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu nggak ada kamu tersiksa. Itu ya repot. Kayak sama awak dhewe rong sugih iku di dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora di tabungan 1 juta 2 juta gak nyaman. Akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saya nek gak nggo ATM nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik, ha. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya wis rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Apa belajar secara saya lunga Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turun di masjid saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman di Jakarta, mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora sampai ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Ana kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bola-balik diterno. Ala wong awam iku bola-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben ngono. Ning dunya mesti 8 menit ya ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Dinisbatno selawase akhirat mau 8. Pemene umur mau terima 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicoba ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Jadi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami tempel, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan. Tahu haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam.